Akhirnya penantian gue selama bertahun-tahun tiba juga ya. Gue selesai menonton Kraven the Hunter dan gue begitu bahagia. Lu gak tahu seberapa bahagia gue nonton film ini. Bukan karena film ini bagus, tapi karena ini adalah film terakhir dari Sony Spider-Man Universe. Dan finally mimpi buruk gue berakhir. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Squee Nonton Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Videalo, kita masuk di segmen review. Oke, singkat saja kita recap dulu film-film Sony Spider-Man Universe yang keluar di tahun ini di 2024. Yang pertama, Madam Web, kayak tolol filmnya. Venom The Last Dance kemarin, sampah mampus filmnya. Dan yang satu ini, selamat Sony, Anda luar biasa karena menciptakan hat-trick yang luar biasa ya. Hat-tricknya Kun Aguero kalah sama lu Sony ya. Bahkan MCU sekalipun yang belakangan ini lu tahu kayak apa filmnya, makin ancur makin kesini. Tapi seinget gua ya, sorry kalau gua salah, tapi seinget gua separah-parahnya MCU dalam 1 tahun tuh nggak pernah bikin hat-trick modelan kayak SSU beginian nih. Bahkan ya, kalau misalnya kita hitung sama film sebelumnya lagi, Morbius jadinya bukan hat-trick lagi, quadrick anjing ya. Lewandowski kalah ya sama Sony Spider-Man Universe. This is Morbid time. Oke, kita nggak usah banyak bacot, langsung mulai aja bahas dari sisi yang paling menarik dari film Kraven the Hunter ini, yaitu villainnya. Ya, gue udah berkali-kali bilang di setiap review film-film superhero yang udah gue buat, kalau misalnya salah satu indikator paling berpengaruh bagus atau tidaknya sebuah film superhero, ini gue lagi ngomongin superhero ya, itu adalah villain. Lihat dulu villainnya. Karena rata-rata setelah gua coba analisis, selalu ya yang paling bermasalah adalah villain. Kalau villainnya bermasalah, biasa filmnya jadi hancur. Dan jarang banget, coba kalian sebutin di kolom komentar kalau kalian tahu ya, film superhero yang bagus banget nih film superhero ya, tapi villainnya jelek, villainnya sampah. Coba sebutin, ada nggak? Ya mungkin ada 1-2 hitung jari lah. Tapi average-nya ya rata-rata. Biasanya kalau misalnya villainnya sampah, otomatis filmnya pun juga sampah. Nah, kebetulan banget villain dari film Kraven the Hunter ini adalah the one and only Rhino. Ini adalah salah satu villain Spider-Man yang paling ikonik, salah satu yang paling populer, bahkan jauh menurut gue lebih populer daripada Kraven the Hunter itu sendiri. Meskipun Kraven itu kalau di komik dia masuk ke dalam member OG dari The Sinister Six, tapi karena seiring perkembangannya zaman ya, lama-lama berubah-berubah terus kan anggota dari Sinister Six yang OG yang versi klasik. Dan menurut gua Rhino itu melampaui ketenarannya si Kraven the Hunter itu sendiri, karena memang dari bentukannya ya, mungkin ya menurut gua satu-satunya yang bentukannya kayak begituan tuh ya Rhino doang gitu. Coba lu lihat di DC, emang ada tuh yang bentukannya kayak Rhino? Menurut gua nggak ada. Ya aneh aja gitu dengan kostum badaknya, badannya gede begitu, dan yang nongol cuma kepalanya doang, mukanya doang, emang kocak banget. I am the Rhino. Nothing can withstand. Ya badut jalanan, Boboiboy, Upin Ipin, Teletubbies dan kawan-kawan aja mukanya kagak kelihatan anjing. Ya gue bayangin ya, kalau misalnya si Rhino diimpor ke Indonesia anjing, mentok-mentok jadi badut jalanan, coy. Ya bisa sih naik level dikit, palingan jadi brand ambassadornya Larutan Cap Badak ya. Karena ingat yang asli yang ada cap badaknya doang. Larutan Cap Badak tolong endorse saya ya. Jadi kalian tolong langsung serbu IG-nya Cap Badak ya. Langsung bilang endorse Ngelantur. Tapi oke lah, kita ngelantur terlalu jauh, kita balik lagi ke topiknya. Menurut gue memang Rhino ini adalah villain yang cukup populer. Makanya ketika dia dijadiin villain dari seorang Kraven the Hunter, ya ini adalah jadi salah satu daya tarik dari film ini. Ya memang kalau misalnya kita harus compare sama Rhino di film live action sebelumnya, yaitu The Amazing Spider-Man 2. Huh? This is not it. Ini jelas lebih bagus ya, itu nggak usah ditanyain lagi. Man, come on, itu that thing is one of the worst superhero villain of all time. Gue nggak bohong.
om-om botak tantrum yang kebetulan dikasih anjingnya, dikasih pinjam. Even armor robot Rhino itu bukan punya dia sendiri, itu cuma dipinjemin sama Oscorp bangsat ya. Dan sepanjang film yang gue inget ya, padahal pemerannya Paul Giamatti man, come on, dia udah pernah masuk nominasi Oscar, dia cuman begitu-begitu doang di Amazing Spider-Man. Gua nggak tahu itu sutradaranya abis mabok Amer atau mabok Q, gua juga kagak tahu dah. Tapi balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalnya memang ini nggak sejelek Rhino di film The Amazing Spider-Man 2, apakah ini adalah karakter villain yang bagus? Jawabannya enggak sih. Nope ya, jauh dari kata bagus gitu. Ini malah lebih cenderung ke arah villain sampah juga sih. Ya lagi-lagi gue ngerasa Sony Spider-Man Universe ini selalu nulis cerita ini kayak ala kadarnya, asal-asalan, yang penting asal jadi, yang penting dapat cuan. Kalau misalnya rugi pun mereka peduli setan gitu. Karena gue udah sempat ngobrol juga sama Kak Rendra. Ya Kak Rendra pernah ngomong kayak itu ya, Sony peduli setan kalau misalnya rugi di film ya, karena perusahaan dia perusahaan gede, dia jualan elektronik bos gitu ya. Jadi ya makanya dia film buat asal-asalan kayak ini bodo amat ya, masih cuan-cuan aja gitu kan. Dia ini eksperimen aja, siapa tahu laku. Kayak Venom kan meskipun sampah gitu masih banyak yang nonton gitu kan. Ya itulah Sony lah. Dan kalau kalian tanya kenapa gue bilang Rhino di film ini jelek ya, sampah ya, karena ya penulisan cerita ini template mampus yang udah berkali-kali, ini bisa gue bilang ribuan kali gue lihat villain tipikal kayak beginian, orang baik yang disakiti dan nggak ada cerita lain gitu, bener-bener cuman pakai cerita yang kayak anak SD juga bisa bikin cerita gini. Dan gue bisa dengan mudah di luar kepala gue, di luar otak gue nyebutin villain-villain superhero sebelumnya dengan modelan template kayak gini, mulai dari Riddler di film Batman Forever yang disakiti oleh Bruce Wayne, atau Aldrich Killian yang disakiti, dikecewakan sama Iron Man di Iron Man 3 gitu, atau Syndrome yang dikecewakan sama Mr. Incredible. Gila, dan masih banyak lagi bisa gue sebutin gitu. Dan lu pakai template yang sama, dan even lebih parah dari semua villain-villain yang udah ada sebelumnya gitu. Dengan lu bayangin, ada satu scene yang gue inget di film ini, dia ngasih pistol ke satu temennya di sebelahnya gitu, lagi naik mobil ya, dia kasih, dan dia sambil ngeliat jendela ke arah kamera, dia ngasih pistol kayak begini. Lu perhatiin aja, dia ngasih pistol kayak begini. Bangsat aja. Bangsat aja. Kasih pistol, mukanya so-soan liat kamera. Ini tipikal villain sinetron gitu loh. Kalau gue jadi Sony, gue mending panggil Meriam Bellina, gue jadi Rhino anjing, gue swap gender anjing jadi cewek. Ya kan, Meriam Bellina actingnya bisa lebih bagus anjing daripada begitu kasih pistol. Mas bisa denger saya nggak mas? Jelas gue bisa denger, orang gue yang telepon goblok. Udah origin story-nya juga kagak dikasih lihat gitu. Kenapa tiba-tiba aja gitu, dari yang awal dikecewakan, tiba-tiba dia udah punya cairan hijau ala-ala Bane gitu, yang dia bisa berubah jadi Rhino gitu. Kayak Gak ada ceritanya anjing. Gak ada ceritanya. Dan gak cuma Rhino, tenang aja, super villainnya gak cuma satu kok. Jadi kalau kalian yang pengen kasih saya super villain, maka saya akan guncang dunia. Ya tenang aja, kalian akan sangat-sangat senang untuk nonton film Kraven the Hunter ini, karena ada satu villain juga yang namanya The Foreigner, yang dia bisa genjutsu hipnotis orang anjing ya. Gua gak tahu dia belajar sama Itachi atau kayak gimana. Dan dia cuma jelasin latar belakang dia punya mentor, dan dia terobsesi sama Kraven itu lewat satu dialog. Cuman lewat satu dialog ya. Dan dia muncul juga tiba-tiba loh. Ini kok tiba-tiba ada orang punya kekuatan ini, nggak dikasih tahu, nggak jelas aja. Kayak Sony Spider-Man Universe kayak seenak jadi tuh masukin karakter-karakter yang ada di film Spider-Man, masukin aja. Dan without Spider-Man, lu bayangin Sony Spider-Man Universe without Spider-Man. Ini sebuah paradoks yang membagongkan sekali memang. Ya, dan lu masukin tuh seenak jidat, gak ada origin story dan lain-lain. Gak cuma mereka berdua, ada lagi nih satu super villain yang muncul ntar di akhir gitu ya. Ya gue gak mau kasih tau siapa. Kalau kalian fans Spider-Man sejati udah baca komiknya, harus kalian nyadar bakal ada villain siapa di film ini. Kalau kalian udah lihat trailernya, dan kalau kalian ini kan Kraven, artinya dia berhubungan dengan siapa, lu harusnya bisa menebaknya lah. Cuma buat kalian yang masih orang awam, ya oke lah, gue gak bakal spoilerin. Ada satu villain lagi di sini yang memang muncul cuma di akhir doang, dan cringe mampus anjing, sumpah cringe mampus. Itu perubahan karakternya kayak dari yang awal A tiba-tiba jadi Z bangsat ya, tiba-tiba bukan jadi C lagi. Biasa kan A, kok tiba-tiba jadi C, enggak, ini A tiba-tiba jadi Z bangsat. Gak jelas banget. Tapi terserah lu dah Sony, gue udah kagak peduli lagi. Dan gue juga peduli setan, karena ini juga ada film terakhir SSU, jadi tamat lah sudah SSU. Gue gak tahu lagi kalau misal tiba-tiba ada film baru lagi, udahlah gue angkat tangan. Tadi ada Black Cat, ada Silver Sable, bodo amat.
Tapi ya dulu kan mau ada wacana The Sinister Six film, dan gue sebenarnya fans Spider-Man kan. Jadi ya gue sangat-sangat menanti-nantikan film ini sebenarnya, meskipun SSU ya bodo amat mau sampah apa, tapi gue pengen lihat sebenarnya karena keren banget gitu kan. 6 musuh paling ikonik dari Spider-Man dijadikan jadi satu film, bakal keren parah sih menurut gue. Tapi ya itu konsekuensinya ketika Sony dan Disney itu udah bikin sebuah kesepakatan di mana Sony itu nggak boleh make karakter Spider-Man karena karakter Spider-Man udah ada dipegang sama Tom Holland di MCU di Disney gitu ya. Jadi ya inilah yang terjadi ketika lu nanti nonton film, tiba-tiba aja nanti si Kraven ada fobia terhadap laba-laba, bangsat anjing. Lu katanya lu paling maco, paling cool gitu, paling kuat gitu, nggak ada yang bisa ngalahin lu, bahkan Rhino aja kalah sama lu, Kraven the Hunter paling maco dah gitu kan, tapi sama laba-laba fobia bangsat. Dan gara-gara apa? Cuman lewat satu scene yang super duper singkat, nggak nyampe 5 detik, dikasih lihat ibunya itu juga fobia sama laba-laba. Gitu ya, bangsat anjing. Nggak gitu juga, gue tahu ini Easter egg kan, kayak supaya terkoneksi, supaya bisa bikin fans kegirangan. Oh ini reference ke Spider-Man, laba-laba ke Kraven nanti bakal lawan Spider-Man. Bodoh amat anjing, bullshit lah itu, referensi bullshit menurut gue sumpah. Kayak apa banget gitu, mamanya fobia laba-laba dia juga jadi fobia laba-laba. Lu bayangin aja, sama macan tutul salju kagak takut, sama beruang kagak takut, sama kerbau, kumpulan kerbau lu bayangin lari dikejar gitu kagak takut, laba-laba fobia nih. Dan kembali lagi, yang jadi masalah besar dari film-film Sony Spider-Man Universe ketika menghadirkan villain-villain dari Spider-Man adalah seenak jidat aja gitu mengubah karakter villain yang harusnya terrifying, yang harusnya mengerikan, yang harusnya badass, dibikin jadi punya hati Hello Kitty gitu. Kayak seenak jidat, mentang-mentang karakter utama, mentang-mentang protagonis. Lu harus belajar lah dari seri-seri kayak, lu lihat Walter White emang hero gitu kan, dia villain tapi dia protagonis dan dia punya kompleksitas tersendiri kenapa dia melakukan hal tersebut. Kan itu yang harusnya lu pelajari. Atau misalnya kayak seri-seri kemarin terakhir, Agatha all along dari MCU misalnya, Agatha villain dibuat tetap jadi villain gitu dengan kompleksitasnya gitu ya. Atau The Penguin dari DC kemarin HBO, ya kan, villain, jelas-jelas villain, bahkan dia bunuh orang di episode terakhirnya bangsat, dan gua kaget. He is a villain, tapi ada kompleksitas dengan orang tua dan lain. Itu baru yang namanya lu ngedevelop karakter gitu loh. Nggak cuma asal sekedar karena mentang-mentang lu bikin jadi protagonis dalam satu film, karakter utama, lu bikin dari yang harusnya begini di komik, lu ganti jadi punya hati Hello Kitty gitu. Ya gua tahu lah kalau kayak Venom, Morbius, oke lah mereka bukan bener-bener pure villain gitu. Ada sisi anti-hero dari mereka, bahkan ya Venom pernah teaming up sama Spider-Man di komik, ya pernah gitu ya. Tapi nggak dirubah karakter 180 derajat, berbeda juga. Dan oke lah Morbius, Venom, Kraven yang paling parah tuh Kraven tuh menurut gue lebih ke arah villain sih daripada anti-hero. Meskipun dia punya sisi yang gak sepenuhnya villain banget karena dia pengen menjaga keseimbangan alam dengan caranya dia gitu. Oke, dia punya kode, oke gitu. Tapi tetap dia tuh penjahat yang bengis, man, gitu loh. Kenapa lu rubah jadi modelan Aaron Taylor Johnson yang tampan dan berani dan cool mampus begini, jadi kalem banget nih Kraven gitu. Lu paling gampang lu compare sama kemarin game PS Spider-Man 2 anjing, itu Kraven kan ngeri banget men. Di film ini malah jadi modelannya kayak sugar daddy begituan cok si Kraven anjing. Dan belum sampai di situ, selain villain-villainnya dan karakter Kraven itu sendiri yang menurut gue bermasalah, kita masuk lagi ke karakter-karakter supporting dari sini, semuanya bermasalah bos. Lu siap-siap aja nih, gue kasih tahu yang belum nonton ya, siap-siap aja nanti di awal-awal tiba-tiba ada emak-emak dari Afrika yang tiba-tiba ngasih ramuan anjing. Gue nggak tahu ramuan jamu temulawak, kunyit atau tolak angin atau apa, nggak tahu dah, pokoknya warna hijau. Terus tiba-tiba dikasih ke cewek anaknya atau cucunya, gue lupa tuh ya. Terus cucunya lagi main-main sama papa mamanya, tiba-tiba dia kabur keluar dari mobil di sabana, ketemu sama singa lagi ngebawa orang gitu berdarah-darah. Si Kraven yang habis digigit singa, bukannya teriak, bukan histeris anjing, dideketin cok, dideketin, dikasih obat ya langsung sembuh. Itu gue nggak tahu jamu dari asal dari mana, nggak ada proses buatan ini bahan dari mana, nggak ada gitu ya. Dan karakter si cewek anak kecil itu juga kayak bisa-bisanya ngelihat singa biasa aja gitu. Terus pas dilihat dulu bentar, beberapa menit baru kayak minta bantuan, tolong ada orang digigit singa. Apa ini? Dan si anak kecil tadi kan namanya Calypso ya. Dan ketika dia udah dewasa diperankan sama Ariana DeBose, actingnya astagfirullah, hancur banget loh. Dan yang membagongkannya adalah Ariana DeBose ini pernah menang Oscar. Lain aktris pemenang Oscar ya, dibuat actingnya setolol ini.
Gua nggak paham artinya apa. Artinya sutradaranya separah apa sutradaranya? Sengaco apa sutradaranya untuk ngedirect aktris pemenang Oscar sehingga levelnya jadi kayak baca naskah begitu. Dan nggak cuma dia, ada Russell Crowe pemenang Oscar juga nih bos ya. Di Gladiator lu tahu kayak gimana, di film Beautiful Mind lu tahu kualitas apa actingnya. Tapi di sini No! God, please, no! gua kasih tahu ya, setolol-tolol Russell Crowe di film Thor Love and Thunder anjing ya. Gua nggak peduli lu mau bilang Thor Love and Thunder sampah busuk mampus, memang gua bilang itu film sampah, tapi at least gua masih ketawa nonton Russell Crowe. As a comedy it works. Dia sebagai Zeus, oke, Zeus harusnya nggak kayak begitu, tapi at least as a comedy it works. Di film ini gua nggak tahu mau ngapain, ngomong melongo dong ya. Oke. Dan satu lagi yang paling bermasalah, yang paling fatal dari film ini, yang langsung gua recognize gitu ya, langsung gua nyadar, yaitu transisi dari satu scene ke scene yang lainnya ya. Transisi dari adegan yang satu ke adegan yang lain itu bener-bener patah mampus, kayak mentah banget ini film, kacau. Kayak misalnya ya, di awal-awal pokoknya kita langsung lihat si Kraven ini keluar dari penjara ya, di 8 menit awal. Dia keluar dari penjara, dia udah punya kekuatan, jadi ya itu di masa sekarang lah. Nah abis itu judul Kraven itu masuk, kita balik lagi ke masa lalu, origin story, kenapa dia bisa punya kekuatan Kraven ini, dia gigit singa dan lain-lain lah. Dan dari latar belakangnya dia, dari origin story-nya, kayak patah tiba-tiba balik lagi ke masa sekarang tanpa transisi yang jelas gitu. Tiba-tiba dari masa sekarang dia kecapean tidur, langsung ganti scene, tiba-tiba dia ngehadang mobil orang yang ngambil tanduknya kerbau gitu kan. Terus dari ngehadang mobil bla 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 fighting tiba-tiba patah lagi, pindah lagi ke kantor, tiba-tiba udah di kantor anjing, ngebunuh orang di kantor, terus tiba-tiba pindah lagi ke pemakaman, ketemu Calypso. Kayak ini film acak-adul sih. Dan last but not least nih, masalah terakhir dari film ini yang paling fatal itu dubbing ya. Dubbingnya banyak banget yang kerasa. Orang lagi mingkem tiba-tiba keluar suaranya what the fuck man. Dan yang paling aneh itu ada satu dedeknya si Kraven ini, sumpah dia kan suka niruin suara bapaknya. Itu jelas-jelas dubbing suaranya si Russell Crowe bangsat. Lu tahu kan suara Russell Crowe seberwibawa apa, sekarismatik apa, lu nggak bisa lu dubbing kayak begitu. Aneh banget lu mingkem. Oh my god, tuh bayangin film lokal kita aja, Christo Emmanuel niru suara Jokowi, dia bener-bener niru suara Jokowi bangsat. Enggak, ini mingkem bangsat masa. Pesan terakhir saya itu semua harus kerja, tapi juga harus dengan hati yang damai. Gak jelas ya, tapi selebihnya sebenarnya action lebih bagus ya. Gue jujur dibandingkan Madame Web, Morbius dan Venom The Last Dance kemarin, secara action ini yang paling seru karena memang ini gore, R-rated, ini bener-bener R-rated ya, akhirnya darah, dan beberapa kali gue kayak wah gitu kan, karena sadisnya itu dengan perangkap hewan buas milik Kraven bakal jadi hal yang menarik gitu ya. Ya itu yang gue suka sih sebenarnya, dan secara sinematografi sebenarnya not bad banget lah gitu ya. Cukup seru, scoring musiknya juga sebenarnya cukup menambah intensitas ketika nonton bagian action dari film ini. Dan secara CGI ya emang kurang banget sih CGI, lagi-lagi Sony Spider-Man selalu kayak begini CGI, tapi ya bukan yang sampah kayak Madame Web juga sih, itu lebih parah menurut gue kalau Madame Web. Tapi apakah hal-hal tersebut bisa menolong penceritaan dari filmnya? Sama sekali enggak sih, ini tetap film yang ancur-ancuran. Gue akan kasih final score 5,2/10 alias sampah ya. Gue gak tahu pendapat kalian mengenai film ini gimana. Kalau bisa dibilang apakah menghibur? Ya sebenarnya bisa dibilang ada beberapa hal yang menghibur karena actionnya tadi masih cukup seru untuk ditonton. Tapi secara kualitas angkat tangan gue. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.